Santapan Harian Selasa 15 April 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Imamat pasal 27 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami siapkan hati ini ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Di dalam terang firman-Mu yang menjadi suluh langkah kami berdiam. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Imamat 27 ayat 1-13. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang mengucapkan nazar kepada Tuhan menyangkut jiwa manusia yang diganti dengan nilai yang berlaku, maka nilai bagi laki-laki yang berumur 20 tahun sampai 60 tahun haruslah 50 sikal perak, ditimbang menurut sikal tempat kudus. Tetapi jika ia seorang perempuan, nilai itu haruslah 30 sikal. Jika ia seorang yang berumur 5 tahun sampai 20 tahun, bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal dan bagi perempuan 10 sikal. Jika ia seorang yang berumur 1 bulan sampai 5 tahun, bagi laki-laki nilai itu harus 5 sikal perak, dan bagi perempuan 3 sikal perak. Jika ia seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, bagi laki-laki nilainya harus 15 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Tetapi jika orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, ia harus membawa orang yang dinasarkannya itu kepada imam, yang akan menentukan nilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu. Jika yang dinasarkan itu hewan yang boleh dibawa sebagai persembahan kepada Tuhan, apapun dari hewan yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan haruslah kudus. Janganlah ia mengganti dan menukarnya yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Namun jika ia perlu menukar seekor hewan dengan seekor hewan lain, baik hewan itu maupun gantinya haruslah kudus. Jika itu seekor dari antara hewan najis yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, hewan itu harus dibawa ke hadapan imam. Dan imam harus menetapkan nilainya apakah hewan itu baik atau buruk. Seperti penilaian imam demikianlah jadinya. Jika orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Sahabat Santapan Harian, Tuhan memberikan peraturan mengenai membuat nazar atau janji. Dalam bagian ini, Tuhan khusus mengatur soal jumlah uang yang harus dipersembahkan oleh orang Israel ketika ia mengucapkan nazar tentang seseorang. Jumlah uang yang harus dipersembahkan berbeda-beda, tergantung pada usia dan jenis kelamin seseorang yang dinazarkannya. Ada pengecualian untuk mereka yang tidak memiliki sejumlah uang yang ditetapkan. Nazar tidak hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki banyak harta, melainkan juga bisa dilakukan oleh mereka yang kurang mampu. Selain itu, Tuhan juga memberikan peraturan tentang hewan yang boleh dipersembahkan. Hewan yang dipersembahkan haruslah hewan yang baik. Hewan dapat ditebus, tetapi dengan harga yang lebih tinggi dari seharusnya. Melalui bagian ini kita belajar bahwa Allah menganggap serius perihal nazar atau janji yang kita ucapkan. Allah mau kita menepati janji yang sudah kita nyatakan di hadapan Allah. Sebab itu, peraturan ini mengingatkan kita untuk tidak sembarangan berjanji di hadapan Allah. Sekali kita menyatakan janji kita, haruslah kita menepatinya.
Meski ada tantangan dan kesulitan dalam memenuhi janji tersebut, hal itu tidak dapat menjadi alasan bagi kita untuk tidak menepati janji kita di hadapan Allah. Apakah kita pernah menyatakan janji atau bernazar di hadapan Allah? Apakah kita menganggap serius janji yang kita ucapkan di hadapan Allah? Sudahkah kita menepati janji itu? Ketahuilah bahwa Ia mengingat janji yang kita nyatakan dan Ia menunggu kita menepatinya. Sebagaimana Allah selalu menepati janjinya, Ia juga ingin kita belajar menepati janji kita di hadapannya. Mungkin janji itu berupa kesetiaan untuk mengikut Kristus atau kesediaan untuk meninggalkan dosa kita. Mungkin juga janji itu berupa komitmen untuk melayani Tuhan atau memberi diri menjadi hamba Tuhan. Apapun janji yang kita ucapkan, sudahkah kita menepatinya? Tuhan menunggu kita menepati janji kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau setia memegang janji-Mu kepada kami. Tolong kami untuk selalu setia dalam tekad kami kepadamu dan sesama, untuk menepati janji kami untuk terus setia kepadamu. Di dalam kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami bersembah. Amin.